Kameranya tolong diaktifkan, tidak ada yang kameranya tidak diaktifkan. Sekali lagi. Terima kasih untuk Najwa sama Eka yang sudah mengaktifkan videonya. Oke, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk Waalaikumsalam warahmatullahi pengaktifan mikrofon, gunakan secara bijaksana. Jadi kapan kita menggunakan mikrofon, kapan kita menggunakan sekali lagi untuk gabung hanya menggunakan akun sekolah. Untuk akun yang di luar sekolah maka tidak saya izinkan untuk ikut Meet. Jadi dipastikan untuk yang akun sekolah tidak perlu izin untuk masuk. Oke, alhamdulillah sudah 17 orang. Oke, kita mulai nak ya. Karena ini musim pandemi, mungkin Pak Bambang nanti akan ada jam tambahan ya. Matematika peminatan itu banyak yang nggak minat, sehingga nanti perlu ada jam tambahan kelas sore nanti. Ya, kira-kira keberatan enggak? Oke, saya mulai. Nanti kita jadi nanti kalau semisal ada yang nggak dimengerti, di stop gitu ya, Pak mau tanya gitu ya. Jadi tidak ada moderator di sini. Jadi sama seperti ketika kita belajar di kelas. Jadi kalau ada nggak ngerti bisa langsung tanya gitu ya. Oke, bisa dipahami semua ya? Halo, bisa dipahami semua? Oke, saya akan share konten. Oke. Oke, saya akan mengulang materi, ya. Kelihatan nak ya, sudah. Minat, matematika peminatan untuk semester ini hanya ada dua yang dibahas, yaitu fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Oke. Fungsi eksponensial itu hanya kalian di SMP sudah belajar tentang bilangan pangkat kan ya? Oke. Yang perlu dicermati di sini, bilangan pangkat itu artinya perkalian berulang ya. Jadi perkalian berulang. Oke, saya akan coret-coret di layar.
Oh, menu pennya tidak difungsikan di sini. Bentar. Oke. Oke. Saya pilih pen into. Oke, pakai warna merah ya. Oke. Kelihatan ya, Nak? Oke. Jadi bilangan pangkat kalau semisal 3 pangkat 4 itu berarti artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Jadi dikalikan sebanyak diulang 4 kali perkalian gitu ya. Ya, itu namanya 3 pangkat 4 ya. Nah, 3 di sini ya. 3 di sini namanya bilangan pokok. Oke, sedangkan 4 ini namanya pangkat atau bilangan pangkat apa pangkat ya, pangkat dari suatu bilangan. Oke, udah ya. Sedangkan 3 pangkat 4 itu namanya bilangan berpangkat ya. Oke, dipahami semua bahwa semua bilangan tak nol ya, sekali lagi bilangan tidak nol, jika A-nya itu tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun itu. Contoh, 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Oke, 1 juta pangkat 0 pun sama dengan 1. Ya. Pak, bagaimana dengan setengah? Oke. Setengah pangkat 0. Setengah pangkat 0 juga sama dengan 1. Oke. Bagaimana, Nak? Sudah jelas ya? Masih ingat kan pelajaran SMP ini mengulang loh ya? Materinya mengulang, kita belum masuk ke materi. Materi yang asli ada di classroom. Ya, materi yang asli ada di classroom. Sudah saya posting di classroom. Oke. Terus, gimana? Ada pertanyaan tidak? Halo? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak ada? Tidak ada ya. Kita lanjut ke slide yang kedua. Oke. Nah, sifat dari bilangan pangkat diantara yang kedua adalah pangkat negatif, bulat negatif ya. Oke. Oke. Nah, di sini contohnya adalah 2 pangkat min 1. Itu berarti sama dengan 1/2 pangkat 1 atau sama dengan setengah. Ya. Pak, bagaimana dengan ya 3 pangkat min 2. Nah, 3 pangkat min 2 berarti sama dengan 1/3 pangkat 2. Ya. Oke. Ya. Oke. Bagaimana dengan
1/3 pangkat min 2. Ini berarti sama dengan, ya. Kalau pangkatnya ada di bilangannya ada di bawah, berarti naik ke atas jadi positif. Pangkat 2. Oke. Gimana, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Ini hanya review saja. Sekali lagi ini hanya review pembelajaran anak-anakku di kala waktu SMP, yaitu judulnya bilangan pangkat dan bentuk akar. Siapa yang belum belajar tentang itu? Adakah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Kalau sudah, saya akan lanjutkan sifat ya. Kalau bilangan pangkat, bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya sama, dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Kalau bilangan pokoknya sama, dibagi, maka pangkatnya dikurangi. Oke. Bila bilangan pangkat dipangkatkan, maka sama dengan bilangan dengan pangkat perkalian daripada pangkat-pangkatnya. Ya. A B pangkat B artinya sama dengan A pangkat B dikalikan B pangkat B. Ya, yang F juga sama. A dibagi B pangkat B berarti sama dengan A pangkat B dibagi B pangkat B. Pak, kenapa kok ada syarat B tidak boleh 0? Karena bilangan yang dibagi 0 tidak terdefinisi. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke review berikutnya. Sebelum kita masuk ke... Nah, ini ada latihan. Oke. Bagaimana cara mengerjakan ini? Ini reviewnya sudah berakhir ya, habis ini. Habis itu kita ke materi inti di kelas 10. Ya. Oke. Ya. Kalau mengerjakan soal seperti ini, cukup kita identifikasi bilangan pokoknya ada berapa. Oke. Ya. Di sini ada M. Ya. Ada N. Kita kalikan. Ya. Ada 2. Oke, dari yang depan dulu kita tuliskan M pangkat 2, berarti pangkat 2. N-nya pangkat 1. 2-nya karena di bawah berarti pangkat min 1. Oke, sudah? Sekarang ke lokasi yang kedua. Lokasi yang kedua yang ini ya. Oke, M-nya pangkat berapa ini? Pangkat 3. Berarti plus 3 dikali ya, dibagi 1, kurangi 1. N-nya pangkat 1, berarti ditambah 1. 4 sama dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2, berarti ditambah 2. Nah, habis itu kita sederhanakan. Berarti sama dengan berapa ini? 2 tambah 3 dikurangi 1, berarti sama dengan 4 ya, berarti M pangkat 4 dikalikan N pangkat 2 dikalikan min 1 tambah 2 sama dengan 1, berarti dikalikan 2. Ini adalah hasilnya. Berarti hasilnya sama dengan 2 kali M pangkat 4 N pangkat 2. Oke. Terus yang B sekarang. Yang B. Yang B kita cari bilangan pokoknya. Oke. Bilangan pokoknya kita cari. Di sini angka dulu. Oke. 3S pangkat 4 dikalikan R pangkat 3. Ini yang kelompok pertama. Kelompok kedua adalah 2 kali S pangkat 2. Oh, pangkat 5 ya. Oke, pangkat 5 dikalikan T. T
Oke. Dibagi 8 SR pangkat 3. Nah, yang ini berarti bilangan pokoknya ada 2. Oke. 8 ini nanti menjadi 2 pangkat 3 ya. Oke, 2 dulu. 2 yang atas 2-nya cuma ada 1, berarti 2 pangkat 1. Terus dibagi 8, 2 pangkat 3 berarti pangkatnya minus 3. Oke, sudah ya. 2-nya sudah tidak ada lagi. Oke, selanjutnya kali 3. 3-nya pangkat berapa? 3-nya pangkat 1. Adakah di kelompok kedua? Tidak ada. Kelompok ketiga juga tidak ada. Oke. Kalikan. Sekarang S. S kelompok pertama berapa pangkatnya? 4. Ditambah kelompok kedua berapa? 5. Oke. Di bawah ada nggak? Ada. Berarti dikurangi 1. Baik. R, S, T, O, R dulu ya seharusnya tadi ya. R. Sekarang R. R kelompok 1 ada pangkat 3. Yang kedua enggak ada. Yang bawah ada 3. Berarti kurangi 3. Terus T-nya ada berapa? T-nya ada 1 pangkat. T pangkat 1. Kelompok pertama enggak ada. Kelompok 2 ada. Kelompok ketiga enggak ada. Oke. Sudah. Nah, mari kita sederhanakan. Oke. 1 dikurangi 3 berapa? Negatif 2. Berarti kita tulis dulu ya. 2 pangkat negatif 2. Dikalikan 3 pangkat 1. Dikalikan S pangkat berapa ini? 4 tambah 5 dikurang 1. 8 ya. R-nya pangkat berapa? R-nya 3 dikurangi 3, 0 ya. T-nya pangkat 1. Oke, berarti sama dengan berapa? Ini pangkat negatif. Supaya jadi pangkat positif berarti turun ke bawah ya. Berarti 1/2 pangkat 2. Oke, dikalikan 3 pangkat 1, 3 ya. Oke. S pangkat 8. Ya positif. R pangkat 0 tadi berapa? 1. T pangkat 1. Berarti hasilnya adalah 3/4. 3/4 dikalikan S pangkat 8 P. Gimana anak-anak? Apakah terjadi kendala atau kesulitan dalam memahami review sebelum kita masuk ke materi inti fungsi eksponen? Monggo silakan disampaikan. Ya, kenapa? Tidak, kemarin aku salah ngirim kode. Gak apa-apa. Salah ngirim kode, itu maksudnya. Oh, salah ngirim kode. Jadi ada itu kan belum 12 kabel. Dia ditokno, bisa ditokno yang nggak ada di kelas itu. Tapi aku milih demo. Coba aku lagi siapa? Terus guru itu guru cilik, berarti guru makan sekolah. Belum, keluarkan aja. Masuk lagi. Iya, pakai akun sekolah. Kalau akun sekolah seperti ini, Bu. Anak-anak kelasnya. Iya. Iya. Kodenya kode itu. Iya. Aku ngomong ya, Bu, anak-anak. Pakai akun sekolah. Masuk lagi ke kodenya dulu, pakai akun sekolah. Pakai akun sekolah. Iya, dihapus itu. Oke, baik anak-anak, itu tadi sekilas iklan. Ya. Karena ini adalah pemberlakuan sistem yang baru kali ini, kita menggunakan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu guru dengan semangat belajar yang tinggi harus kita iringi dengan semangat belajar yang tinggi pula, kan gitu ya. Oke. Baik. Saya akan berhenti sharing.
Selanjutnya silakan anak-anakku, kenapa kok videonya pada dinonaktifkan semua ini? Ayo diaktifkan. Kalau anak-anakku memang niat belajar, nah, tentunya akan melakukan sikap yang baik. Ya, saya aja menggunakan 2 kamera. Terima kasih. Wah, keren. Faris, oke, terima kasih Ika. Terima kasih Vanessa. Nah, itu kenapa kok kepalanya? Sip. Fikri, oke, terima kasih Dio. Oke, bagaimana nak? Apakah sudah ingat materi untuk kelas SMP-nya? Ada masalah enggak? Masih. Masih ingat? Oke, siap ya untuk masuk ke SMA ya. SMA nanti agak sedikit beda ya. Beda daripada SMP. Pola belajarnya pun tampak samping nanti keseraman ya. Kita pindah kameranya ke depan. Nah. Oke. Baik. Sudah. Kita nanti akan menggunakan software anakku untuk belajar ini nanti. Baik, saya akan mulai sharing konten. Ya. Sharing konten. Apakah suaranya Pak Bambang cukup jelas? Jelas, Pak. Oh, jelas. Alhamdulillah ya. Oke, saya akan sharing konten. Sekarang saya akan membuka classroom kita. Ya. Oke, Pak Bambang akan membuka classroom kita. Jadi, saya akan membuka salah satu kelas. Kebetulan pada sesi ini kelas 10.6 dan 10.5 ya. Oke. Anak-anakku tidak perlu berkecil hati ketika berada di kelas 10.5 maupun 10.6 karena memang SMA 7 tidak melakukan clustering atau pengelompokan ya. Yang kedua, kalaupun SMA 7 melakukan pengelompokan berdasarkan urutan kelas ya, mari kita buktikan gitu loh. Kalau kita itu memang apa ya? Juara gitu loh. Ya. Kita nanti buktikan dengan semangat. Nah, Pak Bambang siap membantu anak-anakku untuk bangkit. Katakanlah kalau selama ini kondisinya anak-anakku lagi down. Nah, seperti itu. Tidak perlu khawatir. Oh ya, Pak Bambang kelupaan. Setiap pembelajaran Pak Bambang, anak-anakku wajib terima 2 pasal wajib yang diwajibkan Pak Bambang kepada seluruh muridnya Pak Bambang. Yaitu 2 pasal ini. Pasal pertama, dilarang sakit hati. Ya. Sekali lagi, selama pembelajaran dengan Pak Bambang tidak ada itu namanya sakit hati. Yang kedua, ya. Yang kedua, namanya manusia pasti pernah lah sakit hati ya. Oleh sebab itu butuh pasal yang kedua. Pasal kedua apa itu Pak? Pasal kedua adalah jika sakit hati kembali ke pasal 1. Pasal 1 apa tadi? Dilarang sakit hati. Sudah itu aja. Ya. Jadi anak-anakku bebas bertanya ke Pak Bambang, ya. Kontaknya Pak Bambang sudah punya semua ya. Sudah ya. Jadi anak-anakku bebas bertanya 24 jam sehari, 7 hari dalam 1 minggu. Ya. Sekali lagi Pak Bambang siap diganggu di sana. Karena itu memang tugasnya Pak Bambang untuk membantu anak-anakku. Oke. Ya ya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke materi ya. Oke, fungsi eksponen. Nah, ini sudah tampil ya. Daftar hadir segera diisi karena begitu nanti pukul 9.15 maka anak-anakku dicap terlambat. Ya, tenggat di sini adalah batas terakhir. Sekarang masih pukul 8.49. Oke, ada berapa orang yang sudah presensi? Saya mau lihat. Ternyata 27 di kelas 10.5. 27 anak sudah melakukan presensi, 8 belum.
Oke, sekarang Pak Bambang mau ngecek yang 10.6. Oke, 10.6 kira-kira berapa yang hadir? Oke, kita cek. Nah, sekarang gantian. Sekarang saya menggunakan wajahnya kelas 10.6. Jadi, kelas 10.5 dan 10.6 adalah kembar siam. Jadi, tidak ada bedanya. Ya. Oke, kelas kembar siam. Karena yang ngajar sama Pak Bambang. Oke, yang hadir 24, belum hadir 10. Oke ya. Oke. Pak, materinya fungsi eksponen di mana? Ada di sini. Ingat, kalau ada ikon, ada pitanya, ini materi. Nah, seperti itu. Mari kita buka materinya. Ya. Materinya adalah ini, fungsi eksponen, ya. Oke. Fungsi eksponen didefinisikan jadi fx. Fx itu biasanya, kenapa Pak kok fx nggak boleh, tak gx boleh. Mau fx, gx, hx boleh. Ya. Yang pasti untuk notasi fungsi menggunakan huruf letter. Apa itu Pak huruf letter? Huruf kecil. Ya. Oke. X yang di dalam kurung itu apa namanya? Itu namanya variabel. Fx itu variabel terikat, sedangkan X-nya adalah variabel bebas. Nah, adapun sama dengan itu adalah proses pendefinisian di mana A pangkat X. Jadi Fx sama dengan A pangkat X itu berarti fungsi eksponen. Namun ada syarat. Syaratnya apa itu Pak? A-nya harus positif dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. A-nya itu siapa Pak? A-nya adalah sebuah konstanta. Pak, konstanta itu apa? Konstanta adalah suatu bilangan. Mau setengah, mau 3, mau 1, mau 4, boleh. Gitu ya. Oke. Nah, tentunya anak-anakku pasti akan bertanya-tanya, kenapa kok ada syarat A tidak apa harus positif? Ya. Nah, anak-anakku saya ajak berjalan-jalan ya. Di sini menggunakan aplikasi GeoGebra. Apa itu GeoGebra? Bisa diklik di sini ya. Ini link ke GeoGebra. Bisa dibuka ya. GeoGebra adalah aplikasi gratis untuk semuanya ya. Di materi sudah saya sediakan linknya, tinggal diklik, nanti akan beralih ke aplikasi. Pak, saya menggunakan HP, jangan khawatir ya. Aplikasinya bisa di-download di sini. Nah, di sini. Aplikasinya ada bermacam-macam ya. Nah, ini tinggal di-download. Ada kalkulator grafik, ini untuk aplikasi Android. Sedangkan untuk yang laptop atau PC, yang dua ini. Klasik 5 sama klasik 6. Sedangkan yang 4 ini adalah Android, lalu iPhone, ada semua. Ya. Jadi tidak ada kendala anak-anakku tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Ya. Baik anak-anakku, saya kenalkan. Pak, saya belum pernah belajar ini bagaimana? Nah, di sini sudah tersedia tutorial anak-anakku untuk masing-masing kategori. Ya. Nah, semacam itu. Atau tanya ke Pak Bambang, nanti kalau itu nanti disampaikan aja di classroom. Ya. Misalkan ada sekelompok siswa ya yang pengen meeting sama Pak Bambang sore hari, tinggal janjian. Ya. Ya. Pak, berapa minimal siswa yang mengajukan itu? Minimal 10 orang. Kalau tanya personal bisa lewat personal message, jadi kirim secara personal bisa.
Ya. Ada pertanyaan anak-anakku? Tidak ada ya? Oke, saya akan menggunakan kalkulator online. Nah, seperti ini, miliknya GeoGebra. Ya. Oke. Nah, ini tampilannya kalkulator online. Ya, hanya butuh browser. Ya, nggak perlu install. Misalkan, Pak, istilahnya memori HP saya sudah penuh, nggak bisa install aplikasi lagi, maka anak-anakku bisa menggunakan browser. Sehingga tidak ada alasan anak-anakku tidak bisa belajar. Oke? Oke, kita lanjut ke materi lagi. Oke, ya. Nah, jika kawan-kawan atau anak-anakku sudah punya aplikasinya, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, gambar grafik fx sama dengan 3x, 3 pangkat x. Ya, mari kita coba. Caranya gimana? Tinggal diketikkan, ya. Fx, ya, fx, oke, sama dengan 3. Oke, pangkat mana pangkat? Nah, ini. Ya, pangkat X. Nah, ini ada X. Nah, ini. Ini adalah grafiknya. Ya, ini adalah grafiknya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini yang pertama. Apakah ini merupakan fungsi? Ini merupakan fungsi. Apa sih fungsi itu? Oke, saya akan panggil teman saya yang satunya untuk membantu anak-anakku belajar. Epic, selamat datang. Oke, saya akan menggunakan pen desktop, ya, supaya bisa coret-coret layar. Oke, kita tunggu. Kita masih punya waktu. Waktu belajar kita nanti berakhir pukul 9:15. Itu yang dijadwal sekolah. Kita bisa tambah ya. Oke. Oke, Epic minggir. Minggir ya, supaya nggak ganggu. Oke, tak taruh sini. Oke. Ayo Epic. Untuk Epicnya ada 2, tak? Bentar. Oh, muncul 2 kali. Oke, tak sembunyikan 1. Oke, ya. Oke. Oke, ini tadi grafiknya apa? Fx. Oke. Kelihatannya gara-gara keganjel. Sehingga oke, kita hapus dulu. Oke. Ya. Fx sama dengan berapa tadi? 3 pangkat X, ya. Apa Pak maksudnya ini? Maksudnya ketika X-nya 0, mari kita cek. Ya, di sini kita buat tabel ya. Ini adalah X, yang di sebelah sini adalah Fx, gitu ya. Oke, kita cek. Ketika X-nya 0, Fx-nya berapa? Fx-nya itu yang Y, 0 ya. Nah, ini ada di sini. Fx-nya sama dengan 1. Berarti, apa ini artinya? Berarti titik. Oke, saya tulis di sini. Ya, saya tulis 0,1 melalui ya Fx sama dengan 3 pangkat X, ya. Oke, selanjutnya ketika 1,
Ketika 1, oke. 1 itu adalah miliknya X. Ini tadi 0, yang ini sekarang 1. 1 kurvanya di mana? Tuh, ternyata ada di 3 ya. Berarti efeknya ada di 3. Ya. Baik. Kita lihat 2. Oke, ketika 2 efeknya sama dengan berapa? Kita cari. Ya. Ternyata bentar. Agak nge-lag sebentar. Nah, di sini 9. Iya. Nah, berarti ya menggambar grafik fungsi eksponen berarti kita bisa membuat tabel terlebih dahulu, bisa juga menggunakan aplikasi. Ya. Nah, karena ini sudah zamannya teknologi, maka Pak Bambang ingin Anda menggunakan aplikasi yang sudah ada di lingkungan kita. Sehingga kita tidak berkutat pada persoalan-persoalan yang sepele, ya, atau yang kecil. Ya. Namun, kita harus paham. Paham apa? Paham membaca grafiknya. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Sekarang kita kembali ke materi. Ya. Ini kalau saya pindah ke materi tulisannya tetap ada ya. Oke, gambar fx sama dengan min 3 pangkat x. Oke. Masuk ke kalkulator lagi. Oke. Saya tambah sekarang. Oke. Nah, ini tambah. Sekarang gx ya, karena fx sudah dipakai tadi. Gx. Oke. Gx sama dengan kita kasih kurung negatif 3. Oke. Pangkat X ya. Oke, pangkat X. Oke. Habis itu tekan enter. Gimana grafiknya? Coba yang ini kita sembunyikan dulu. Oke, mungkin sungkan. Saya hapus dulu tulisannya. Kita lihat di sini. Nah, ternyata tidak bisa digambar dalam bentuk kurva. Loh, kenapa kok nggak bisa dalam bentuk kurva? Pak, kalau saya menggunakan tabel kan bisa. Oke, kita coba. Oke, kita coba ya untuk yang kedua. Oke. Gx sama dengan negatif 3 pangkat X. Oke, kita bikin tabelnya. Oke, X sama Gx. Oke, kita mulai dari 0. Oke, X-nya 0. Tentunya Gx-nya sama dengan 1. Nah, makanya ini arti ketika 0. Oke, saya perbesar ya. Nah, ini ada di 1 ya. Coba titiknya ada di 1 ya. Oke. Ini ada di titik 1. Nah, itu tadi. Terus, ketika, coba kita lanjut. Ketika X-nya 1. Ayo coba, min 3 pangkat 1 berarti apa? Negatif 3. Ya. Oke, ketika 2.
Ya. 9. Ada gitu Pak, kan bisa dihubungkan. Hati-hati. Coba ketika X-nya sama dengan setengah atau akar ya. Oh, iya. Berarti apa? Akar negatif 3. Kalau pakai kalkulator kira-kira ada nggak? Coba saya gunakan kalkulator ya. Oke, saya gunakan kalkulator. Sekarang saya mau panggil teman saya yang satunya lagi. Oke, kalkulator. Oke, saya keluarkan kalkulatornya. Oke, itu tadi kalkulator GeoGebra. Sekarang saya kenalkan kalkulator dunia nyata, yaitu Casio. Oke. Nah, coba akar negatif ya, negatif 3. Kira-kira apa ya? Loh, ternyata nggak bisa error ya. Iya, jelas tidak terdefinisi. Kenapa kok tidak terdefinisi? Dulu pas waktu SMP, anak-anakku sudah dikenalkan bentuk akar bukan? Ya. Ya. Yang namanya akar dari A itu ada atau terdefinisi jika A-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kan gitu ya. Nah, sekarang negatif 3 itu apakah lebih besar atau sama dengan 0? Tentu tidak. Ya, kenapa kok tidak? Karena 0 ada di sini, kalau lebih besar berarti harus arahnya ke sini. Nah, sedangkan negatif 3 itu ada di sini, itu ya. Nah, makanya Gx sama dengan negatif 3 pangkat X bukan merupakan suatu fungsi. Kenapa? Karena syaratnya fungsi apa? Oke, kembali lagi ke materi SMP tentang fungsi. Nah, kalau fungsi itu saya paling suka bikin 2 lingkaran. Ya, katakanlah di sini ada 1, 2, 3. Terus yang di sebelah ini ada A dan B. Di mana 1, 2, 3 dalam himpunan A dan AB dalam himpunan B. A disebut sebagai domain atau daerah asal, sedangkan B termasuk daerah kawan atau kodomain. Oke? Ya? Nah, relasi atau aturan pengawanan dari A ke B ini namanya relasi. Misalkan dari 1 ke A, 2 ke A, 3 ke B. Ini namanya fungsi. Syarat fungsi adalah domain habis dan berkawan tidak pernah selingkuh. Ya. Sekali lagi, domain laku ya artinya punya pasangan, dipastikan tidak boleh selingkuh. Oke, mohon maaf anak-anakku karena Pak Bambang berada di ruang guru sehingga ada suara-suara efek samping ya. Oke, saya hapus sekarang. Nah, yang mana yang bukan fungsi? Oke, yang bukan fungsi contohnya seperti ini. A berpasangan. Habis itu A juga berpasangan dengan B, maka ini, nah katakanlah ini, yang ini ada 1 berpasangan dengan AB, sedangkan B berpasangan dengan ketiganya. Kalau B berpasangan dengan ketiganya, yang ini yang menyebabkan tidak fungsi karena 1 selingkuh sama A dan B, gitu ya. Nah, kalau semisal, nah, semisal ini saya hapus yang atas. Nah, ini fungsi. Loh Pak, B kan berpasangan dengan 1, 2, 3. Boleh. Karena B boleh berpoligami. Gitu ya.
Oke? Iya. Jadi fungsi itu sama halnya dengan itu ya. Jadi fungsi itu domain harus laku. Nah, Pak, bagaimana dengan ini? Nah, gini, apakah ini fungsi? Bukan. Kenapa nggak fungsi? Karena satunya nggak laku, nggak punya pasangan. Oke, Pak, bagaimana dengan seperti ini? Misalkan sudah punya pasangan satu-satu, gitu. 2 dengan A misalkan, sudah satu-satu kan Pak, tapi kan satunya nggak kebagian. 1 ada di domain, maka ini bukan fungsi, gitu ya. Jadi syaratnya suatu fungsi. Jika semua anggota domain, kalau dalam fungsi adalah X-nya, ini adalah domain. Nah, gitu ya. Sedangkan Y-nya namanya kodomain. Oke. Oke, kurang 4 menit lagi anak-anakku ya. Saya rasa cukup. 4 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Oke. Terima kasih, dan nanti kita bisa bikin kelas tambahan ya, tapi nanti setelah kelas terjadwal dari sekolah. Kalau anak-anakku setuju, kita jadwal. Oke? Terima kasih. Baik, monggo silakan. Saya akan stop sharing, saya akan kembali ke meeting. Oke. Oh ya. Ya. Oke, bagaimana anak-anakku? Ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 4 menit. Ayo kameranya dinyalakan semua. Nah, gitu. Fikri terima kasih. Faris terima kasih. Ika terima kasih. Vanessa terima kasih. Eza terima kasih. David terima kasih. Janatin terima kasih. Ayo siapa yang mau tanya? Keren-keren rek, ganteng-ganteng muridnya Pak Bambang. Duh, wajah gantengnya kok disembunyikan. Ayo. Loh, ini Pak Adia Naudi. Pak Adia masa laki-laki? Jangan-jangan ini itu belajar kelompok ini. Nah, kalau ini baru asli. Apa saudaraan? Iya. Oke. Oke. Adakah yang belajar dari Warkop? Coba Pak Bambang pengen tahu. Ya, walaupun di warkop tidak apa-apa, asalkan jaga jarak tetap dilakukan ya. Oke. Oke, bagaimana? Monggo silakan. Ingat Pak Bambang punya 2 pasal ya. Punya 2 pasal. Ayo jangan gagal fokus. Pak Bambang punya 2 pasal ya. 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 Jadi punya 2 pasal, pasal 1 dilarang sakit hati, pasal 2 jika sakit hati kembali ke pasal 1. Oke, monggo silakan. Ini untuk mantau Bu, tampilannya muncul di anak-anak apa enggak? Iya, ini tampilan peserta. Oke. Tulisannya Pak Bambang jelek, kebaca enggak? Terbaca. Oh, terbaca. Alhamdulillah. Oke. Masih ada 1 menit lagi, yakin tidak ada pertanyaan? Ayo, 1 menit lagi. Ya, bukan sebagai siswa, Bu, tapi tetap login kita, tapi tampilannya bukan tampilan presenter. Ya, tinggal Meet, enggak Meet, pakai Meet. Ini di sini saya menggunakan 2 akun. Oke, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Masih ada 1 menit lagi. 1 menit itu berharga loh ya. Ya monggo, Fikri, ada yang mau ditanyakan? Atau mau usul, Pak belajarnya jam sekian aja gitu. Jadwal sekolah tetap jalan, nanti jadwal tambahannya kita bicarakan. Silakan janjian minimal 10 orang, kita bisa buka kelas. Oke, Pak Bambang siap 24 jam sehari, 7 hari 1 minggu. Oke,
Batas pengumpulan tugas hanya 1 minggu. Oke? Gimana? Ada yang mau disampaikan? Monggo, kritik saran bisa diterima. Ini sudah jam 9.15 nak, supaya nanti anak-anakku tidak terlambat masuk ke guru selanjutnya nanti 9.30 ya, supaya tidak ketinggalan. Besok Senin, kalaupun tidak ada jadwal tambahan, tidak apa-apa. Besok Senin, nanti tak perbanyak aja video-video di Classroom. Saya buatkan video tutorialnya. Oke? Jangan ada yang terlambat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan akun sekolah. Kalau akun sekolah nggak butuh izin. Pak, roomnya kalau belum dibuka bagaimana? Pasti bisa masuk. Ya. Kalau akun sekolah pasti bisa masuk walaupun Pak Bambang belum masuk. Ya. Oke, saya rasa cukup. Kita tutup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang mohon diri. Insya Allah rekamannya akan saya upload ya. Rekamannya akan saya upload ke YouTube.